wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Awal dari segalanya, marilah sama-sama kita panjatkan segala puji dan segala syukur atas segala limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan, dan yang paling utama adalah nikmat kesempatan sehingga kita dapat bertatap muka untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana sejak beliaulah kita dapat merasakan indahnya Islam sampai dengan saat yang berbahagia ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ketentuan atau syarat-syarat berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Sebelum itu marilah sama-sama kita membaca Quran surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul azim. Artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Dari ayat atau surah ini dapat kita simpulkan bahwa sebagai seorang mukmin mempunyai kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengenakan atau berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Karena itu merupakan salah satu bentuk dari ketaatannya kepada agama. Hal ini karena seperti yang kita lihat fenomena yang saat ini, banyak sekali perempuan yang membuka auratnya, padahal dalam Al-Quran disebutkan bahwa aurat perempuan itu seluruh anggota tubuh kecuali telapak tangan. Dan untuk laki-laki yaitu dari pusat sampai ke lutut. Maka sudah menjadi ketentuan bagi kita semua untuk menutup aurat, yang seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya itu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana apa itu ketentuan yang telah ditetapkan dalam berpakaian? Yang pertama yaitu berbusana muslim. Berbusana muslim bukan karena ingin dilihat cantik atau keren, tetapi agar menutup seluruh aurat yang telah ditentukan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59 ini. Adapun ciri-ciri pakaian yang sesuai dengan syariat Islam ialah tidak ketat, menutup aurat, tidak menampakkan anggota tubuh yang memang tidak pantas untuk diperlihatkan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar kita tidak mudah diganggu oleh orang lain. Dengan menutup aurat juga, maka kita akan memperoleh pahala yang besar tentunya. Nah, selanjutnya, apabila kita telah menutup aurat, maka sama saja kita telah menjalankan syariat atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang tertera dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59 ini. Selain Quran surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Qur'annya surat An-Nur ayat 31 yang kaitannya sama, yaitu menganjurkan kepada setiap muslim dan muslimah untuk menutup auratnya. Maka dari itu sudah menjadi ketentuan bagi kita atau kewajiban bagi kita bersama bahwa kita semua diwajibkan untuk menutup aurat yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa mau baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai kewajiban yang sama. Selanjutnya, ketika kita memahami Quran surat Al-Ahzab ini, maka kita akan memahami bahwa selain kita untuk kita diri sendiri, maka kita perlu juga memberitahukan kepada orang lain bahwa kita bisa jadi seperti contohnya ketika ada keluarga kita yang belum menutup auratnya, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk memberikan
nasihat agar saudara kita itu menggunakan atau menutup auratnya. Terlebih perempuan, kita tahu perempuan ini auratnya hanya telapak tangan dan wajah saja. Hal ini tentu sangat sulit, dan seperti kita ketahui bahwa apabila kita belum balik, maka yang menanggung dosa kita adalah kedua orang tua. Maka sebagai anak yang baik, maka kita juga perlu memperhatikan tanggung jawab kita. Apakah kita mau bila kedua orang tua kita masuk neraka gara-gara kita? Tentunya kita tidak mau. Maka sebagai anak yang baik dan tanda lepas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kedua orang tua, seperti yang disebutkan dalam hadis birullahi fi ridho walidain wa sukullahi fi sukul walidain. Ridho Allah itu tergantung kepada kedua orang tua, dan maka dari itu dengan adanya ridho orang tua maka Allah akan meridhoi kita. Nah, sebagai anak itulah maka untuk kewajiban bagi kita untuk menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam, agar selain kita patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga menjaga kewajiban dan menjaga tanggung jawab kita kepada orang tua untuk menutup aurat, sehingga kedua orang tua kita dijauhkan dengan yang namanya siksa neraka karena kita tidak menutup aurat. Kita banyak menemui fenomena sekarang ini, jilbab modern yang sebetulnya bagus, tapi tentunya kurang sesuai dengan syariat Islam. Contohnya saja jilbab yang digulung-gulung sampai beberapa gulung, ya kan. Namun tidak menutup bagian dada. Hal itu tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan itu ialah pakaian yang walaupun tidak terlalu lebar, yang penting menutup dan tidak membentukkan bagian tubuh. Dalam hal ini perempuan memang betul-betul dituntut. Kenapa begitu? Karena perempuan lebih banyak bagian yang menjadi aurat dibandingkan laki-laki yang hanya dari bagian pusat sampai ke lutut. Jika perempuan hanya sebatas telapak tangan dan wajah saja, maka tanggung jawab perempuan untuk menjaga aurat lebih besar. Nah, supaya dengan itu, maka untuk inilah kita perlu memahami surat ini. Dan apabila nantinya kita punya seorang anak perempuan, maka sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjaganya dengan baik dan memberikannya pembelajaran bagaimana sih menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, apabila kita sudah melaksanakan ketentuan tadi, nah apabila dia tidak melaksanakan, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk terus untuk memberikan dia nasihat, karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya untuk menjadi tanggung jawab kita sendiri, tetapi kepada orang tua, kepada Allah umum, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Bila kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.